Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita kepada Allah masih diberikan kita nikmat-nikmat yang besar berupa kesehatan, kesempatan, dan nikmat iman yang tidak diberikannya pada setiap orang. Oleh sebab itu, syukur yang sangat besar kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nikmat-nikmat ini. Sembari kita berdoa kepada saudara-saudara kita yang mungkin tidak mendapatkan nikmat ini, agar Allah berikan kepada mereka seperti apa yang diberikan Allah kepada kita berupa nikmat yang besar ini. Salawat dan salam semoga tetap Allah curahkan keharibaan junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiranya di akhirat kelak kita termasuk di antara umat yang mendapat syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita membicarakan tentang sujud tilawah, yang kesimpulan kaji kita nanti akan diambil dari kitab At-Taqrirat As-Salidah. Untuk melengkapi kajian kita ini, kita akan mengambil sebahagian dari kitab-kitab lain untuk lebih jelasnya. Akan tetapi kesimpulan nanti akan kita ambil dari kitab At-Taqrirat yang bermadhab Asy-Syafi'i. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, di dalam kitab Fiqh Sunnah dijelaskan, man qara'a ayata sajadatin aw sami'aha yustahabbu lahu ayyukabbira wa yasjuda sajadatan thumma yukabbira lirraf'i minas sujudi wa hadza yusamma sujudat tilawah wa la tashahhuda fihi wa la taslima. Barang siapa yang membaca ayat sajadah atau mendengar orang membaca ayat sajadah, disunnatkan baginya untuk bertakbir dan disunnatkan baginya untuk sujud satu kali. Kemudian dia bertakbir untuk bangkit dari sujud, dan inilah yang disebut dengan sujud tilawah. Tidak ada tasyahud di dalamnya dan tidak ada pula salam. Dalam keterangan Syekh Sayyid Sabiq ini ada nanti sedikit yang berbeda dengan mazhab Syafi'i. Yang paling ujung wala taslima, tidak ada salam. Tapi nanti di penghujung kaji kita insya Allah akan kita jelaskan masalah itu. Keterangan Sayyid Sabiq ini mendekatkan perhatian kita untuk gambaran sujud sahwi. Kata beliau, siapa yang membaca ayat sajadah yang di ayat yang dibacanya itu ada kalimat sujud, apakah berbentuk fi'il atau tidak? Contohnya, walillahi yasjudu, ada kalimat yasjudu, atau ada kalimat sujadan, dan lain sebagainya yang kalimatnya itu ada sujud di ayat tersebut, maka sunnatlah bagi orang yang membaca itu, demikian juga orang yang mendengarnya, untuk bertakbir dan langsung sujud satu kali sujudnya. Setelah itu dia pun takbir lagi untuk bangkit dari sujud. Kemudian kata beliau, inilah yang disebut dengan sujud tilawah. Tidak pakai tasyahud, tidak membaca at-tahiyatul sampai asyhadu an la ilaha illallah dan seterusnya, tidak. Dan tidak pakai salam. Nah, yang saya katakan tadi, tidak pakai salamnya ini nanti berbeda dengan mazhab Syafi'i. Nanti akan kita jelaskan di penghujung kaji kita berkenaan dengan masalah ini. Kemudian
Nanti di dalam kitab At-Taqrirat dia bedakan antara as-sami dan al-mustami. As-sami, orang yang mendengar orang lain membaca ayat sajadah, sunat baginya untuk sujud sajadah, sujud tilawah. As-sami atau al-mustami itu maksudnya katanya di sana adalah orang yang bersengaja mendengarkan bacaan Al-Quran yang di situ ada ayat sajadah. As-sami, orang yang mendengar, tidak bersengaja tapi dia dengar, sunat untuk sujud tilawah. Al-mustami, orang yang bersengaja mendengarkan. Maka dalam At-Taqrirat dijelaskan untuk orang al-mustami' lebih dikuatkan lagi sunnatnya untuk melakukan sujud tilawah dibanding dengan orang yang mendengar tanpa bersengaja. Tapi yang jelas dua-duanya sunnat melakukan sujud tilawah. Hanya lebih kuat anjuran kepada orang yang bersengaja mendengar. Fa'an Nafi' an Ibni Umar qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u 'alaina al-Qur'an fa idza marra bis sajadati kabbara wa sajadana. Rawahu Abu Daud wal Baihaqi wal Hakim wa qala sahihun ala syartis syaikhain. Dari Nafi' dari Ibnu Umar yang mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an kepada kami. Maka apabila beliau melalui as-sajadah, ayat yang di situ ada sajadah, kabbaro, beliau bertakbir dan beliau sujud dan kami pun ikut sujud. Jadi kata Ibnu Umar, Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an. Ketika beliau melewati ayat sajadah, Rasulullah itu bertakbir sujud. Kami pun ikut juga bertakbir sujud. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Al-Baihaqi, Al-Hakim. Beliau mengatakan sahih menurut syarat Bukhari dan Muslim. Wa qala Abu Daud, qala Abdul Razzaq, wa kana Thawri yu'jibuhu hadzal hadits. Berkata Abdul Razzaq Al-Thawri, kata beliau, hadis ini membuat beliau heran. Waqala Abu Daud yu'jibu li'annahu kabbara. Kata Abu Daud, beliau heran karena hadis ini ada kalimat beliau bertakbir. Wa qama Abdullah bin Mas'ud, dan berdiri Abdullah bin Mas'ud, idza qara'tu, barangkali ada kesalahan tulisan barangkali. Yang dimaksud barangkali bukan waqama akan tetapi waqala. Waqala Abdullah bin Mas'ud, dan berkata Abdullah bin Mas'ud, apa kata beliau? Idza qara'ta sajadatan fakabbir wasjud wa idza rafa'ta ra'saka fakabbir. Apabila engkau membaca sajadah, maka bertakbirlah dan sujudlah. Dan apabila engkau mengangkat kepalamu, fakabbir dan bertakbirlah. Itulah sekelumit pendahuluan tentang sujud tilawah. Sujud tilawah ini dilakukan di saat kita membaca Al-Quran yang di dalamnya ada ayat sajadah, atau mendengar orang bersengaja kita mendengarnya membaca ayat Al-Quran itu, atau tidak bersengaja tapi kita dengar, juga sunat melakukan sujud tilawah. Sujudnya hanya satu kali saja. Berdasarkan hadis tadi, ketika mau sujud pakai takbir, kemudian nanti bangkit dari sujud juga pakai takbir. Untuk lebih terperinci, nanti di ujung akan kita bicarakan, kita ulas menurut mazhab Syafi'i yang diambil dari kitab At-Taqrirat secara sempurna. Fatluhu, keutamaan dari sujud tilawah. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Hurairah ia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qara'a ibnu Adam as-sajadata fasajada i'tazala asy-syaitanu yabki yaqulu ya wailahu
umira bis sujudi fasajada falahul jannah wa umirtu bis sujudi fa asaitu faliyan nar. Rawahu Ahmad wa Muslim wa Ibnu Majah. Apabila anak Adam yakni manusia itu membaca ayat sajadah, kemudian dia sujud, setan menjauh darinya sambil menangis. Bahkan beliau berkata, aduh celakalah aku. Dia disuruh untuk sujud, beliau sujud, yakni manusia disuruh sujud, dia sujud, maka dia jelas mendapat surga. Sementara aku disuruh untuk sujud, aku durhaka tidak mau sujud, maka aku akan mendapatkan neraka. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan Ibnu Majah. Jadi salah satu rupanya di antara hikmah dari sujud tilawah ini, di samping kita memenuhi apa yang diatur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah setan sangat tidak suka dengan orang yang melakukan sujud tilawah. Ketika ada orang sujud tilawah, setan merasa sangat sedih sampai dia menangis sambil menjauh dari orang itu. Beliau bahkan berkata, aduh celakanya aku. Manusia itu disuruh sujud, dia sujud, jelas dia mendapat surga. Sementara aku disuruh sujud, aku tidak mau sujud, jelas aku akan mendapatkan neraka. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, itulah sekedar pengertian daripada sujud sajadah. Kemudian fadilahnya, insya Allah yang akan datang kita akan membicarakan masalah hukum dari sujud tilawah. Untuk kali ini sampai di sini pengajian kita ini. Kalau kajian ini bermanfaat, tolong jangan lupa untuk di subscribe, like, dan dibagikan